Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu manusia yaitu ilmu laudin, ilmu yang mempunyai atau pengetahuan yang mempunyai oposit kebalikannya. Jadi ilmu apapun juga kalau standarnya adalah dari pengetahuan, dari pemahaman manusia, itu selalu ada opositnya, kebalikannya. Kenapa demikian? Karena setiap sudut pandang seseorang, sudut pandang pendapat ahli apapun juga, dia mempengaruhi terhadap pandangan yang lain. Misalkan teorinya, nah sekarang ada teori bahwa bumi itu tidak bulat, ya. Kita dari kecil belajar IPA bahwa bumi itu bulat, sudah bertahun-tahun. Tahun-tahunnya timbullah satu pengetahuan yang mengatakan bumi itu tidak bulat, tetapi terhampar, rata. Artinya ada pengetahuan yang berlawanan, kan? Ini berpendapat bulat dan ini berpendapat hamparan. Kenapa? Karena dua-duanya adalah merupakan pengetahuan atau pendapat manusia. Ya. Nah, masing-masing saling berbeda. Demikian juga wal jahlul basyari jahlul lahu. Kebodohan seseorang adalah kebodohan yang mempunyai oposit juga. Jadi artinya apa? Apa yang terlahir dari manusia, baik itu katanya pintar, punya ilmu pengetahuan, kemudian bodoh, selalu ada kekurangan, selalu ada oposit, selalu ada kebalikannya. Ada punya ilmu robbani, wa ilmu yaqini laisa lahu ilmun, yaitu ilmu atau pengetahuan keyakinan yang diyakini, laisa lahu ilmun, tidak mempunyai oposit, tidak mempunyai kebalikannya, tidak mempunyai lawannya. Itu kalau ilmu robbani. Ilmu robbani itu adalah ilmu tentang ketuhanan. Wa kadzalika al-jahlul irfan. Demikian juga kebodohan. Jahlul irfan, kebodohan yang bukan timbul dari manusia. Bodoh terhadap ketentuan Allah itu tidak ada opositnya, tidak ada lawannya. Dan bodoh irfani adalah kebodohan yang demikian itu adalah asli kebodohan yang sangat basic, yang sangat mendasar, yang asli. Dan dia tidak mempunyai lawannya. Karena li'annal jahla bidati al-ilahi al-ilahiyah haqiqah nihaiyah la biddalah. Karena kebodohan terhadap zat atau terhadap sifat-sifat Allah adalah kebodohan yang benar-benar mendasar, benar-benar yang hakiki. Jadi kalau orang mengetahui tentang ilmu robbani, ketuhanan, itu sudah satu itu terfokus. Tidak ada lagi yang lainnya yang bisa mengalahkan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa diketahui apa wujudnya, tidak bisa diketahui. Ini kan yang ditanyakan kemarin kan, tidak bisa diketahui wujudnya, rupanya bagaimana. Kenapa?
laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini wa hiya sifatul dzatiyah lahu ala wajhil asalah. Dan Allah itu adalah sifat atau zat ya yang betul-betul yang asli. Kalau kita sudah keluar dari ilmu yang mempunyai lawan bodoh dan kita sudah keluar dari ma'rifat yang lawannya itu adalah nakir itu sesuatu yang umum yang tidak bisa dipastikan. Ya. Kalau sudah keluar dari situ, maka tastaqimu fima ta'rif, maka kamu akan tenang terhadap apa yang kamu ketahui. Nah, ini emang harus pelan-pelan. Ini bahasa tasawuf sih. Bahasa tasawuf, bahasa apa? Introspeksi diri. Terus terang saya juga baca ini suka sendiri, ya. Di malam hari gitu. Di malam hari ya di kampung. Nah, tapi banyak di Sulawesi juga di rumah saya tidak ada masalah. Sambil baca ini kita memang ini bahasanya tinggi agak pikiran, jadi pelan-pelan dengan ilmu pengetahuan yang mempunyai lawan kebodohan, kemudian ma'rifat punya lawannya nakir. Ma'rifat itu pengenalan, nakir itu sesuatu yang masih kayaknya ada di mana gitu ya. Nah, pelan-pelan ya. Jadi begini, Bapak Ibu, setiap ilmu yang itu asalnya dari manusia pasti ada lawannya. Lawannya itu adalah kebodohan, ketidaktahuan. Begitu juga ma'rifat. Ma'rifat ini artinya pengenalan. Jadi dari kata arafah. Dikatakan wa idza alimta ilman la budda lahu wa jahilta jahlan la budda lahu falasta minal ardi wala minas samai. Apabila engkau telah mengetahui satu ilmu yang tidak ada opositnya, lawannya, tadi kan sudah disana. Jadi kita sudah mengetahui satu ilmu yang tidak ada lawannya, tidak ada orang bisa membantah. Wa jahilta jahlan, dan kamu sudah mengalami kebodohan. Lalu dalam yang kebodohannya itu tidak ada lawannya, tidak ada opositnya. Jadi misalkan ini, kita di sini ini pintar masak nasi. Orang barat bodoh sekali masak nasi. Jadi lawannya. Sementara mereka pintar buat roti. Rotinya bukan roti kayak kita dikasih ini apa namanya, dikasih pengembang ya. Roti mereka ahli karena makanan mereka itu roti. Kita bodoh terhadap proses roti, dia bodoh terhadap proses nasi. Nah itu soal ada. Kalau kita sudah mengalami ketidaktahuan yang di mana ketidaktahuan itu sama sekali tidak ada lawannya. Kalau kita sudah mendapatkan ini dan ilmu ini tidak ada lawannya, maka kita itu sudah mendekat pada Allah. Ya. Nah, dikatakan katanya kalau sudah
posisi kita, tentunya ini kita pikirkan, kita tafakuri. Kalau sudah posisi kita seperti itu, falasta minal amri wala sama itu, maka engkau bukan dari ahli atau penduduk bumi dan juga bukan juga dari penduduk langit. Bingung lagi dari. Nah, langit itu kan bahasa kata terjemahan, ya kan? Sama itu artinya ada di atas. Menurut kita, tapi apakah betul apa yang kita tuduh begitu itu adalah atas? Dan ketika kita kecil ditanya langit warnanya apa? Pasti dijawab warna biru kan? Padahal sesungguhnya itu adalah batas penglihatan kita. Ya, batas pandangan kita. Sama halnya kita ketika melihat air laut, ya kan? Itu air laut dingin, bening kan? Tapi ketika kita melihat lautnya biru, karena itu adalah batas pandangan kita. Nah, balik lagi ke langit. Dikatakan kalau posisi kita sudah mengetahui ilmu yang tidak ada lawannya dan sudah merasa bodoh dan tingkat kebodohan ini hati kita. Ini yang berbicara hati. Di sini diperlukan kecerdasan hati. Maka saya kalau sholat itu suka lama berdoa, ya Allah, berilah kecerdasan hati kepada anaknya. Saya dahulukan kecerdasan hati. Karena hati yang berbicara. Dan proses kita pun itu awalnya dari hati. Yang waktu taklim pertama itu kita bahas bahwa kita dari sudut pandang awalnya dari ya Allah diberi kecerdasan pada anakku, saya biasanya sebut satu pada anakku, karena hati yang akan melampaui otak kita. Coba ini pelan-pelan aja kan, ini bingung ini kan kalimatnya. Ilmu yang sudah tidak ada lawannya, merasakan kebodohan yang sudah sangat bodoh dan tidak akan hati kita merasakan bahwa kita itu kebodohan itu tidak akan ada yang bisa mengentaskan. Artinya kalau begitu Allah fasta minal amri wala minas sama. Kalau kamu sudah bukan lagi penduduk bumi dan bukan lagi penduduk langit. Artinya sudah dekat kepada Allah. Karena Allah ada di mana-mana. Nah, dulu kita waktu sekolah itu ada galaksi Bima Sakti ya, ada galaksi Andromeda. Di sana ada satu planet yang disinyalir di sana ada satu planet yang persis dengan planet bumi. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita hayati itu betapa kecilnya kita. Mungkin kan sudah naik pesawat semua ya. Ketika kita di atas, bayangkan ketika di atas lewat laut itu terlihat kecil-kecil. Wah, ternyata itu kapal. Begitu didekati, kapal besarnya bukan main. Tapi ketika kita lihat dari pesawat kecilnya, bisa tidak coba kita membayangkan bahwa kita keluar dari bumi, kita lihat bumi sebesar apa, kemudian kita sebesar. Nah, artinya kalau sudah kita mendekat ke sana, hati ini kita yang diajak adalah kecerdasan.
bukan kecerdasan otak. Kalau kecerdasan otak main logika, kali-kalian ujungnya untung dan rugi. Betul nggak? Kira-kira hati yang bicara, menghabiskan semua itu, menghabiskan tenaga, menghabiskan konsentrasi. Saya yakin besok, lusa, atau bulan depan atau kapan, di dunia pun saya mendapatkan kebaikan. Hanya mungkin tidak langsung kepada saya, mungkin lewat anak saya, mungkin lewat adik saya, mungkin lewat istri saya, yang sesungguhnya itu harus dihandle oleh saya. Misalkan tiba-tiba ada adik saya lewat ke sini, kehabisan bensin, saya jauh, tiba-tiba berpapasan, Pak, minta tolong mungkin saya dari mana? Oh, saya dari Cilengsi. Oh, ingat, Cilengsi ini ada si Sungai, suka orang Cilengsi juga. Ya, Cilengsi yang mana? Sini. Kenal saya adiknya. Saya yakin Bapak Ibu pasti mau membantu keluarga saya. Ini hanya bisa disentuh oleh kecerdasan hati, bukan logika dan otak. Ya, pelan-pelan ini supaya jangan. Karena ini kita diajak langsung mengenal. Kenapa? Kata Allah, kalau kita sudah sampai di situ, maka sesungguhnya kita bukan penduduk dan penduduk. Karena sifatnya penduduk bumi itu adalah pekerjaannya, aktivitasnya, rasanya itu punya harus itu ambisi, semangat. Walau tapi juga mempunyai kelalaian, itu penduduk bumi. Kemudian sifat penduduk bumi itu menghambakan dirinya kepada hawa nafsunya. Kira-kira betul nggak? Karena kita ambisi, ya kan? Tapi memang susah. Terus terang saya pun mungkin belum lama merasakannya, baru 1-2 tahun. Kita pasrah, itu susah sekali. Orang jalan disuruh diajak kali mikir, lebih baik kayaknya tidur deh, istirahat, supaya besok segar. Pertanyaannya, yang memberikan kesegaran kepada badan kita itu siapa? Allah. Ini tidak bisa dipungkiri. Seringkali kita tidur hanya 20 menit, bahkan 15 menit, tapi bangun segar sekali, betul nggak? Tidur sudah naik. Tapi kita jarang tidur 8 jam. Kayaknya masih bangun, ya kan? Benar nggak ibu? Berat, kayaknya pengen tidur lagi. Kalau nggak ada anak yang mau disiapkan ke sekolah atau hari Minggu, saya pengen tidur lagi, gitu kan? Atau misalkan hari Minggu, kalau bapaknya nggak ada nih, saya nggak ada kewajiban menyiapkan sarapan, masnya pengen tidur lagi, gitu kan? Karena anak-anaknya hari Minggu kan tidur kan, tapi ini ada suami yang harus disiapkan sarapannya. Malah sebentar nggak ibu merasakan begitu. Nah, siapa yang memberikan kekuatan pada diri kita, semangat kepada diri kita? Kira-kira ini kalau dipakai logika kan nggak mungkin. Masa 15 menit, 20 menit mengalahkan yang berjam-jam. Karena menurut ilmu dokter, ya memang tidur seperti itu. Lelap sekalian, lelap.
istirahat total, hasilnya segar. Itu kan dokter. Pertanyaannya, siapa yang memberikan kita lelap? Ini, duduk, lelap. Siapa? Kita bisa tidur lelap. Karena memang sudah diambil energi kita oleh Allah, sehingga tidak ingat apa-apa kan? Itu istirahat sih. Total, baru sekarang. Ini penduduk bumi itu sifatnya ambisi, perhitungan logika. Mereka itu selalu berada di belakang hawa nafsunya, sehingga mengejar hawa nafsu. Kemudian mengejar-ngejar apa? Fata morgana, perhiasan dunia. Kesenangan yang itu adalah semu. Ini paling kalimat ini semu itu paling normatif sekali kayaknya. Apa sih kesenangan yang semu ini? Ini bukan bahasa para kiai aja, bahasa para ustaz supaya kita pada dulu. Dalam hati kita kan seperti itu. Coba ini jangan dicerna oleh logika, tapi dicerna oleh kecerdasan hati.